adik-adik semua, shalom. Adik-adik, kita bertemu lagi ya dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih Purwokerto. Adik-adik yang di rumah, nanti kalau Kak Pris bilang, bagaimana kabar adik-adik Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih Purwokerto? Adik-adik jawabnya gini ya, hebat, semangat, haleluya. Gitu ya. Oke adik-adik, yuk sekali lagi ya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Hebat, semangat, haleluya. Oke, sudah siap untuk bersama-sama memuji Tuhan? Pasti dong sudah siap bersama Kak Pris, ada Kak Laura dan Kak Elang di sini. Yuk kita mau sama-sama katakan hari ini kurasa bahagia. Adik-adik semua, yuk kita mau bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur karena saat ini Tuhan kami kembali lagi beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun masih secara online namun kami percaya Tuhan,
Kau melawat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang saat ini melihat dan bersama-sama beribadah kepadamu ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, lihat di belakang Kak Pris. Wah, bagus ya. Beda kan? Oh, ada lampunya. Kelihatan nggak lampunya? Ada bola-bolanya, cantik sekali. Apa kira-kira, hayo, dekorasi apa ini? Dekorasi mau menyambut Natal. Adik-adik semua, tidak terasa ya, kita mau bersama-sama memperingati kedatangan Tuhan Yesus, kelahirannya ke dalam dunia. Nah, adik-adik semua walaupun di rumah tetap sukacita ya, karena kita menyambut Sang Raja. Yuk, kita mau sekali lagi bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita katakan, "Gita surga bergema." Adik-adik semua, kita sudah bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita sudah bersama-sama mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita mau dipersiapkan lagi ya, saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk tenang dengan sikap yang baik. Kita mau bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Yuk, kita sekali lagi mau bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami semua, anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Biarlah Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sangat menarik. Judulnya apa? Peristiwa Natal. Oke, semuanya ingat-ingat, adik-adik, judulnya adalah Peristiwa Natal. Terambil dari Lukas pasal 1 dan pasal 2. Adik-adik bisa membacanya di rumah. Siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita mulai. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Siapa? Malaikat Gabriel. Ingat-ingat adik-adik, namanya malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota karena disuruh Tuhan ke kota yang bernama Nazaret. Nah, kenapa malaikat Gabriel pergi ke Nazaret? Karena Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk menemui seorang perawan bernama Maria. Maria adalah seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang dari keluarga Daud namanya Yusuf. Siapa adik-adik? Yusuf, pintar. Nah, Maria dan Yusuf ini sudah bertunangan, tapi Allah akan memberikan kepada Maria suatu berkat. Lewat Maria dan Yusuf ini, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Nah, malaikat Gabriel ini disuruh Tuhan untuk menemui Maria. Malaikat Gabriel masuk ke dalam rumah Maria dan malaikat Gabriel berkata kepada Maria. Apa katanya? Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dan bertanya, apa arti salam itu? Lalu malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu malaikat itu berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Lalu Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah adik-adik, setelah itu malaikat pergi meninggalkan Maria. Kita lanjut ya, lanjut mau? Oke, adik-adik, karena Maria sudah bertunangan waktu itu, tentu tunangannya pasti ketakutan. Karena apa? Maria akan mengandung tetapi mereka belum menikah. Tentu adik-adik bingung ya, bertunangan apa itu Kapris? Jadi seperti berteman sudah dekat tetapi belum menikah. Nah, kalau pada zaman itu seorang wanita sudah mengandung dulu, lebih dulu, tapi belum menikah, pasti sekelilingnya akan mencemooh, bahkan akan membunuh dia.
Bisa saja Maria nanti dibunuh dan juga Yusuf juga akan dibunuh. Nah, tentu Yusuf berpikir, kalau Maria dibunuh, pasti nanti aku juga akan dibunuh. Waduh, bagaimana ini? Nah, dengan diam-diam Yusuf ini mau meninggalkan Maria, mau menceraikan Maria. Kemudian ketika Yusuf sudah berniat untuk meninggalkan Maria, ketika Yusuf tidur, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, "Yusuf, janganlah engkau meninggalkan Maria." Setelah malaikat Tuhan berkata demikian, Yusuf tidak jadi meninggalkan Maria. Jadi Yusuf tetap menemani Maria sampai dia mengandung. Sudah mengandung dengan perut yang besar ya, Yusuf tetap menemani Maria, tetap taat dan setia menemani Maria. Jadi mereka adalah alat yang dipakai Tuhan, sehingga mereka berdua dengan taat dan setia menuruti kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, belum selesai nih ceritanya, sedikit lagi ya. Oke, kita akan simak bersama-sama. Waktu Maria mengandung besar, tentunya itu sangat sakit, susah seperti itu ya. Dulu belum ada obat, belum ada yang suka tukang pijit-pijit seperti itu. Ibu-ibu yang hamil itu kan pasti sininya bengkak-bengkak. Waktu adik-adik di kandungan mamah yang nggak tahu ya, tapi yang adik-adik punya mungkin adik kecil waktu mama hamil pasti tahu. Wah, rasanya pasti sakit, capek seperti itu. Nah, Maria juga mengalami begitu. Dia sakit, susah, capek. Nah, yang menemani Yusuf. Tapi ketika sedang masa-masa sulit seperti itu, ada sebuah perintah. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Apa perintahnya? Perintahnya adalah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Itu apa Kak Pris maksudnya supaya daftar-daftar begitu? Maksudnya adalah supaya setiap warga yang mungkin merantau harus kembali lagi ke asalnya untuk didata. Oh, ini warga sini, ini warga sini. Jadi namanya kalau nama kerennya nih sensus penduduk. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik asli dari Sumatera, asli dari Medan, ke Purwokerto. Nah, suruh pulang lagi tuh ke Medan, suruh pulang lagi ke Sumatera. Seperti itu adik-adik. Maria dan Yusuf ini adalah orang dari Bethlehem, tapi mereka saat ini tinggal di Nazaret. Jadi Maria dan Yusuf waktu itu dari kota Nazaret harus pergi ke kota yang bernama Bethlehem. Itu jaraknya lumayan jauh loh adik-adik. Dulu itu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat. Nah, mereka naik apa Kak Pris? Mereka berjalan dan Maria menunggang keledai. Jadi waduh kasihan sekali ya Maria ini ya udah panas, capek harus duduk di atas keledai pelan begitu. Nah tentunya memakan waktu yang lama. Tetapi Maria dan Yusuf ini taat dan setia karena inilah kehendak Tuhan. Jadi waktu sensus itu Maria dan Yusuf pergi ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena mereka berasal dari keturunan keluarga Daud. Akhirnya Yusuf dan Maria mengikuti perintah kaisar untuk mendaftarkan diri kembali ke asalnya. Adik-adik semua, setelah dalam perjalanan yang panjang itu, mereka akhirnya tiba di kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Nah, dimulai dari sinilah suatu peristiwa yang besar akan terjadi. Jadi adik-adik, saat ini firman Tuhannya sampai di sini. Nanti adik-adik akan mendengarkan kelanjutan cerita Natal ini di minggu yang berikutnya. Jadi ingat-ingat adik-adik, Maria dan Yusuf sudah sampai di Bethlehem karena harus kembali ke asal dan Tuhan selalu menyertai mereka.
Walaupun capek, lelah, mungkin sakit, tetapi mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab yang dikandung Maria adalah bayi Yesus. Ya, adik-adik, sudah selesai ceritanya. Adik-adik ingat ya, dan tetap semangat untuk terus bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita mau berdoa sekali lagi untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini tidak ada ayat hafalan, senang kan? Nggak ada ayat hafalan, bebas. Tapi mungkin minggu depan ada ya adik-adik. Jadi persiapkan diri untuk terus datang kepada Tuhan dalam ibadah. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri firman Tuhan dan juga ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, peristiwa besar kelahiran-Mu Tuhan ke dalam dunia lewat Maria dan Yusuf. Walaupun banyak tantangan, kami mau belajar taat dan setia kepada Tuhan seperti Maria, seperti Yusuf yang mendengar perintah Tuhan dan melaksanakannya sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus berbicara kepada adik-adik yang di rumah sehingga mereka boleh mengikuti teladan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, sampai jumpa ya di minggu selanjutnya. Tetap dalam semangat Natal, tetap sukacita, hebat, semangat, haleluya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.